Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini ya. Oke, dimulai dari past influence yang berasa efeknya sampai sekarang. Kamu di waktu past influence itu kamu dapat 2 kartu gitu. Yang lain tuh dapat 1 doang, dia mau keluar 2. Pertama di situ ada Sun, lalu ada Ascendant Entrance ya. Sun itu mengindikasikan ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang baru di dunia realita kamu atau seperti cahaya matahari yang menyinari gitu. Sesuatu hal yang mungkin tadinya nggak terlihat, mungkin yang gelap ada hal-hal yang terungkap gitu. Bisa jadi Sun sama Entrance ini tema yang berhubungan atau bisa jadi juga ini tema yang terpisah. Kayak entrance itu kan atau ascendant merepresentasikan part diri kita yang pertama kali kita tunjukkan pada dunia. Lalu apa yang dunia pertama kali lihat pada diri kita gitu. Juga kayak entrance itu kan kayak masuk gitu. Mungkin ada sesuatu yang baru gitu yang di dunia kamu. Kamu mungkin baru ketemu seseorang atau memulai sesuatu yang baru, pekerjaan baru, ada sesuatu yang baru gitu. Dan juga ini sebuah reminder bahwa mungkin ada perubahan pada diri kamu tentang apa yang kamu tunjukkan kepada dunia atau apa yang tidak kamu tunjukkan gitu. Mungkin sekarang kamu udah merasa lebih nyaman dengan diri kamu, jadi kayak kamu bisa lebih lepas gitu ya menunjukkan sisi diri kamu. Misalnya selama ini mungkin kamu kayak takut dijudge, takut orang bilang apa seperti itu. Tapi kayak aku melihat ada transformasi, ada glow up, ada proses penerimaan atau lebih nyaman lagi dengan diri kamu dengan posisi posisi si Sun sama Ascendant gitu ya di past influence yang terasa masih sekarang kayak ada metamorfosis yang mungkin udah berapa minggu, berapa bulan dan prosesnya itu kayak berkesinambungan ya. Lalu di posisi sekarang itu ada Pinnacle. Pinnacle itu berbicara pertama tentang puncak. Pinnacle juga berbicara Midheaven itu kan berbicara tentang di natal chart tentang karir pekerjaan. Kayak aku melihat ada sesuatu yang signifikan gitu dengan karir pekerjaan kamu dengan kata puncak. Kayak aku melihat improvement, ada perkembangan, ada sesuatu yang berprogres gitu ya karena tadi diikuti di waktu lampau tuh ada sun gitu, ada sesuatu yang menyenangkan kayak metamorfosisnya dimulai dari diri kamu terus kayak lama-lama banyak hal di realita kamu gitu yang juga berubah gitu ke arah yang lebih baik terutama yang terhubung sama aspek pekerjaan karir gitu ya. Sorry nih buat noise ya sebelumnya ya. Oh iya terus kayak sebenarnya aku udah berusaha nge-record ini berapa kali dan entah kenapa audionya gitu masih kenapa-napa cuman aku ya udah aku coba lagi ya biar aku tetap ada video kamu di bulan ini. Lalu yang berikutnya di waktu yang akan datang ada tema tentang Chiron. Chiron itu heal kata kuncinya. Jadi kayak Chiron itu suatu luka yang ada di dalam diri kita yang kita bawa mungkin dari kecil, dari kehidupan sebelumnya. Dan Chiron itu berbicara ketika kita memulihkan diri kita bisa membawa energi pemulihan itu juga kepada sekeliling kita bisa jadi role model atau versi diri kita yang udah pulih itu bisa kayak apa ya punya healing presence gitu. Keberadaan kamu aja tuh bisa membawa energi gitu, terutama juga kalau diikutin dengan perjalanan spiritual ya karena aku mendapatkan vibe juga tentang sesuatu yang berhubungan dengan spiritual awakening atau ada transformasi dengan perjalanan spiritual kamu dan perubahan kamu kenyamanan diri kamu itu juga mungkin tertrigger ya gitu dengan perjalanan spiritual ini. Dan lalu di bulan November ini tema kamu itu the full yang tadi ada sesuatu yang baru nih ya terutama tadi bisa jadi terhubung sama diri kamu, bisa jadi ada kayak pekerjaan baru, ketemu orang baru, kayak kamu masukin chapter baru. Karena apa? The Fool itu kartu yang memulai major arcana gitu. Nol. Nol itu bisa jadi berapa aja, bisa jadi 10, 100, potensi tanpa batas gitu. Itu tema kamu kayak ada potensi yang menunggu kamu atau ada sesuatu yang dimulai di bulan November ini buat kamu ya. Dan yang berikutnya blessing kamu itu adalah death. Death itu berbicara transformasi. Transformasi itu kayak itu tadi transformasi di dalam diri kamu, transformasi di dengan chapter baru kehidupan kamu, transformasi dengan pekerjaan kamu atau transformasi dengan versi diri kamu yang udah pulih, yang udah jadi diri kamu yang berbeda gitu. Bisa jadi kamu kayak dengan diri kamu yang bertransformasi itu yang tadi aku bilang banyak hal di dunia realita kamu, banyak aspek kamu yang kayak
Aku sering kayak aku udah mengulang-ulang tentang efek domino ini ya di bulan November. Kayak satu hal yang berubah, lalu itu memicu hal-hal lain juga ikut berubah gitu ke arah yang lebih baik tentunya ya. Dan itu yang jadi blessing kamu, perubahan yang kamu buat dari dalam atau perubahan kecil yang kamu mulai gitu atau apapun gitu ya. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang baru dimulai untuk kamu di bulan November ini. Tapi yang jadi tantangannya gini, dengan Two of Pentacles jadi tantangan, ini bisa jadi pertama kamu membuat pilihan gitu ya. Kadang walaupun walaupun gitu ya, kamu tuh ingin menjaga keseimbangan, kadang membuat pilihan itu kayak ada keseganan gitu, wajar, manusiawi. Itu yang mungkin jadi tantangan kamu tentang ada hal yang kamu perlu pilih, kamu membuat keputusan. Lalu yang kedua dengan Two of Pentacles tuh kamu kayak membuat skala prioritas nih yang mana duluan, menyeimbangkan banyak hal, mungkin kamu lagi sibuk. Two of Pentacles tuh kayak energi orang sibuk gitu ya, terutama kalau itu berhubungan dengan improvement karir kamu, finansial kamu, bisa jadi kamu tuh jauh lebih sibuk ya karena uh, improvement dalam pekerjaan bisa jadi kamu diberi tanggung jawab lebih banyak lagi ya. Yang berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah Knight of Pentacles. Terutama nih dengan chapter baru ini sangat bisa dipahamin gitu. Knight of Pentacles khusus di deck ini aku melihatnya kayak pelan-pelan aja gitu. Yang penting adaptif, yang penting selangkah demi selangkah. Wajar kalau zona transformasi itu kadang nggak familiar. Nggak apa-apa, one step at a time gitu ya kalau istilahnya. Lakukan yang terbaik kamu bisa hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kamu nggak langsung tahu, kamu nggak langsung paham atau nggak langsung bisa. Sama aja kayak ketika kita masuk chapter baru, misalnya kita baru pindah kerja atau kita pertama kali kerja gitu deh, kita kan pasti ada rasa, aduh gue bisa nggak nih ya, aduh kira-kira gue mengecewakan orang lain gak ya dengan performa gue. Semua orang ketika berada di satu chapter baru pasti ada rasa-rasa khawatir kayak gitu, tapi seiring berjalannya waktu nanti lama-lama juga bisa, nanti lama-lama ngerti gitu. Dan ini nggak cuman berlaku untuk pekerjaan aja ya, apapun chapter baru hidup kita, kita kenal orang baru dalam konteks hubungan romantis pun ada rasa-rasa kita, nanti gue mengecewakan dia nggak ya, nanti hubungan ini berjalannya gimana ya, pasti ada rasa seperti itu. Tapi kita nggak membiarkan itu untuk menghentikan kita gitu ya, karena Knight of Pentacles khusus di deck ini kayak apa ya istilahnya, alon-alon asal kelakon gitu. Biar lambat, yang penting kamu berprogres gitu, yang penting kamu terus bergerak gitu, lakukan yang terbaik yang kamu bisa hari ini. Dan ingat, ini chapter baru gitu ya, waktunya kamu adaptif, waktunya kamu belajar gitu, kayak kamu menyesuaikan diri lagi mungkin dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru gitu. Dan di near future, di waktu yang akan datang, nggak lama kamu nonton reading ini atau mungkin sebulan 2 bulan, kayak ada tema demun ya. Demun itu pertama aku mengartikannya gini, kekuatan misteri di balik layar, kekuatan yang lebih besar gitu, kayak kamu bisa menyebutnya Tuhan, universe, Allah, atau apapun itu sesuai keyakinan kamu, kayak itu mengorkestrasi sesuatu di balik layar untuk kamu berada di suatu tempat, untuk kamu berada di situasi, untuk kamu ketemu dengan orang-orang tertentu ya. Ini aku melihatnya demun seperti itu. Terutama nih bisa jadi ya kayak semesta menuntun jalan kamu nih untuk kamu sampai di puncak, di titik yang kamu, misalnya kamu mau mencapai goal-goal tertentu, kamu dipertemukan dulu nih dengan orang-orang tertentu, mungkin ada yang dijauhkan dulu nih dari kamu. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan kamu, untuk evolusi jiwa kamu. Lalu yang kedua, karena aku melihat di situ ada Chiron ya, bisa jadi gini, Moon itu juga berbicara tentang emosi, berbicara juga tentang alam bawah sadar, bisa membahas tentang rasa takut juga ya. Karena Chiron itu pemulihan, bisa jadi ada sesuatu, mungkin rasa takut, bisa aja masih ada luka, bisa masih ada trauma gitu, dan kamu nggak sadar itu karena itu udah masuk ke dalam alam bawah sadar kamu gitu, butuh waktu ya untuk memproses itu semua. Terutama gini, kalau kamu punya rasa takut gitu, kamu cari akarnya dari mana, entahkah itu dari waktu kecil, um, atau mungkin ada mimpi-mimpi yang berulang, karena mimpi itu seringkali sesuatu yang nggak selesai ketika kita sadar gitu ya, itu kita repress masuknya ke alam bawah sadar dan itu berbicara di dalam mimpi kita gitu, terutama jika mimpinya tema-tema gelisah, tema-tema seperti kamu mungkin dikejar sesuatu, kamu bangun kaget, seperti itu ya, itu berarti ada sesuatu nih yang perlu kamu bereskan.
Dan itu tadi aku bilang nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting dimulai dari awareness dan keinginan untuk, oh gue nggak mau nih dihantuin terus sama rasa takut ini, sama luka ini, sama trauma ini, supaya apa? Kedepannya hati kamu ringan gitu, hati kamu damai, dan kamu nggak memproyeksikan gitu apa yang masih jadi luka atau ganjelan itu kepada situasi baru atau orang-orang baru. Contoh paling simpel aku sering bilang gitu kan, kalau orang yang ngomong misalnya, ah gue nggak mau punya hubungan lagi atau nggak mau punya pacaran, nggak mau pacaran lagi karena semua laki sama aja atau semua perempuan sama aja, berarti kan itu masih ada ganjelan yang belum selesai. Seperti itu ya, dan ini nggak berlaku untuk hubungan romantis saja, banyak aspek lagi itu. Misalnya kamu takut takut terbang, takut naik tangga, atau takut apa lagi, takut-takut yang kamu segitunya mengapa ya, mengambil alih di dalam diri kamu gitu. Itu berarti ada sesuatu nih yang kamu perlu lihat dengan situasi ini. Oke, segitu aja dulu pesannya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.